Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua Program Studi, yang kami hormati Bapak Ibu pemateri pada hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan hadir pada Zoom hari ini seminar Strategi Sukses Menulis dan Meneliti seri 1. Shalawat serta salam selalu kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang strategi sukses menulis dan meneliti seri 1, di mana materi pada hari ini yang pertama yaitu Bapak Dr. Anwar Sanusi, ST, MSI. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Sri Lestari, Eskom, MCS. Dan yang terakhir Ibu Dr. Wasilah, Eskom, MP. Baik, kita langsung ke pemateri yang pertama, Bapak Dr. Anwar. Kami persilakan Bapak. Iya, bentar Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pada pagi hari ini kita bersyukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita dapat berkumpul di kampus yang tercinta, Kampus Biru Dharma Jaya, dalam rangka sharing diskusi tentang penelitian. Kita ketahui bahwa penelitian itu... Suaranya sangat kecil, Pak. Sangat kecil sekali, Pak. Halo. Ya, masih kecil, Pak. Mungkin headsetnya, mic-nya. Halo. 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 Masih, Pak. Halo. Halo. Masih kecil ya? Kalau di saya kecil sih dengarnya. Nggak tahu teman-teman. Halo, saya ganti ya. Bentar ya. Saya ganti yang gede. Halo. Wah, jernih sekali, Pak. Halo. Mantap. Ya. Mantap.
Woi kau ini Reja, masih nama kamu Reja ya? Oke, selamat pagi ya Dokter Indra Budi. Terima kasih banyak nih. Susi di Jakarta ya. Oke, saya lanjut aja ya. Terima kasih banyak pada kesempatan pagi hari ini dalam kegiatan kita yang pertama dan diharapkan keberlanjutan. Saya memulainya dari tema kita pada hari ini. Saya ke bagian manajemen riset ya. Jadi mungkin fokusnya pengelolaan riset, tapi sampelnya juga bidang manajemen ya. Sampai teman-teman semua, saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dulu ya. Kenapa latar belakangnya acara ini kita lakukan? Yang pertama, kita tahu bahwa kok nggak jalan ya? Sebentar. Ke bawah. Ya. Nah, jadi kita kutip bahwa peran perguruan tinggi kita sadari bahwa era sekarang kan belum optimal gitu loh. Padahal kita ketahui bahwa perguruan tinggi itu merupakan wadah atau peran dari meningkatkan kualitas sumber daya manusia, karena perguruan tinggi itu terdapat keterampilan kerja atau kompetensi kerja daripada sumber daya manusia. Yang kedua, kita baca sendiri ya, tapi saya tidak semua saya akan bacakan, teman-teman semua. Saya poin yang setengah terakhir itu bahwa dampak penelitian income generating itu merupakan suatu kewajiban untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Dampak dari penelitian atau income generating ya. Lanjut next. Nah ini, jadi pendidikan itu termasuk pendidikan tinggi untuk bisa berkontribusi harus berkualitas. Nah itu sama dengan fungsinya dengan pelaksanaan perguruan tinggi atau perguruan tinggi. Halo. Nah, kalau kita gunakan secara matematik ini yang tidak terbantahkan. Jadi fungsi daripada perguruan tinggi, kualitas pendidikan tinggi sama saja fungsinya dengan perguruan tinggi. Jika kedua ini sama, maka perguruan tinggi itu namanya perguruan tinggi yang sehat. Yang sehat itu kita tahu sendiri dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Next. Nah ini, salah satu yang melatar belakangi kegiatan ini, yaitu saya pernah meneliti ya, tapi hasil penelitian saya beranikan diri untuk menjelaskan atau mempublikasikan kepada teman-teman. Salah satunya adalah pemberdayaan gitu lah. Jadi mengelola manajemen perguruan tinggi salah satu bagaimana pemberdayaan. Nah, jadi ini saya terima kasih kepada Dr. Sri Lestari karena sudah memfasilitasi atau mensupport. Mudah-mudahan acara ini tidak berhenti di sini, akan berkelanjutan dan juga teman-teman semua bisa berkontribusi untuk mengisi acara di akan datang ya. Yang berikutnya, inisiasi ini dari Dr. Muhammad Hasibuan ya. Saya apresiasi kepada Pak Dr. Muhammad Hasibuan. Demikian juga dengan pembicara yang lain. Next. Oke teman-teman, jadi saya awali dengan pertanyaan. Jadi temanya membangun model penelitian gitu loh. Jadi pertanyaan kita, apa itu novelty, mengapa penting, dan bagaimana menemukannya. Jadi berikutnya akan kita urai sedikit ya. Novelty, keterbaruan atau temuan. Next. Lanjut. Lanjut. Nah, melakukan penelitian itu dengan unsur keterbaruan, kita ingat bahwa kalau penelitian tulisan secara ilmiah itu artinya kita mencari pengetahuan baru. Nah, sudah tidak bisa kita mungkiri mencari pengetahuan baru itu salah satu jalannya yaitu menggunakan kegiatan riset gitu lah. Tapi riset yang bagaimana? Riset yang benar gitu loh. Yang benar itu artinya prosedur sesuai dengan kaidah ilmiah, menghasilkan informasi yang bermanfaat. Kaidah ilmiah itu kita tahu bahwa
bisa digeneralisasi, rasional, dan didukung oleh faktual. Nah, oleh sebab itu penting banget gitu loh sebuah ide riset itu untuk menemukan keterbaruan itu, karena ide output dari ide itulah yang akan dikonsumsi oleh masyarakat pengguna atau yang bermanfaat akan datang. Lanjut. Jadi terus Citra, aku nggak bisa turun. Nah, jadi di sini tapi kita kembalikan ya ilmu dasar yang kita miliki, kembali kepada ilmu dasar yang kita miliki gitu. Jadi tergantung dari ilmu dasar, bagaimana kita aplikasikan nanti. Nah, membangun model penelitian berangkatnya apa? Berangkat dari disiplin ilmu. Mohon maaf ya, kalau saya ambil sebuah model dari ilmu manajemen gitu loh. Tadi bukan berarti ini hanya satu gitu loh. Tergantung misalnya dari bisnis, dari komputer, dari teknik. Tapi kebetulan saya mengambilnya dari manajemen ya. Tapi secara umum atau secara ekstrim, berangkatnya untuk membangun model penelitian itu tidak terlepas dari dua disiplin ilmu. Yang pertama, ilmu induk atau rumpunnya. Yang kedua adalah pelengkapannya. Kalau di manajemen, induknya itu kita tahu ya, departemen yang terkait dengan marketing berarti ilmu marketing. Terkait dengan sumber daya manusia berarti departemen sumber daya manusia, bidang ilmunya. Demikian juga yang lainnya gitulah, yang seperti di sini. Tetapi kaitannya dengan ilmu yang lainnya atau ilmu pelengkap ini satu kesatuan. Salah satunya ilmu sosial, ilmu hukum, ilmu komunikasi dan sebagainya. Demikian juga yang lain gitu, yang lain ilmunya. Tapi ini saya ambil dari artinya kalau kita ingin menemukan keterbaruan novelty berawalnya dari disiplin ilmu kita gitu berangkatnya. Oke, teman. Terus Citra, kalau saya lanjut. Nah, jadi, ini bidang saya ambil salah satu teman-teman ya, teman-teman semua. Wah, saya senang sekali Pak Dr. Indra Budi ketawa, senyum-senyum gitu loh. Jadi kalau umpamanya saya ambil manajemen keuangan, tentu kita harus turunkan kepada substansinya atau indikator-indikatornya. Tentu kita akan telusuri sampai terukur detail. Turunkan keputusan keuangan, analisis kelayakan, lalu modal kerja dan sebagainya. Ya, kita turunkan bagaimana memaksimumkannya. Memaksimumkan itu juga itu yang temuan akhirnya kita bisa memaksimumkan itu dengan tingkat optimalisasi. Bisa secara matematik bisa diukur ya. Lalu pelengkapnya adalah disiplin akuntansi, ekonomi, termasuk metode kuantitatif. Metode kuantitatif artinya termasuk di situ matematik, statistik dan sebagainya ya, dan sebagainya gitu. Nah, apa yang harus kita tulis gitu loh? Apa? Lanjut. Nah, dari sini. Jadi artinya bisa kita mengambil kalau di bidang lain, katakanlah teknik informatika, berarti kan bisa kita turunkan seperti ini. Ini raw modelnya, teman-teman semua. Lanjut. Oke, nah ini pola manajemen. Nah inilah dia kalau kita tadi berbicara masalah novelty. Ini teman-teman semua supaya kompetensi masing-masing dosen tidak tabrakan atau tidak satu gitu loh. Bisa distribusinya bisa merata gitu loh. Misalnya benar dalam pola pikir manajemen terkait dengan fungsinya itu umum berlaku semua. Tetapi terkait dengan bidang ilmu kita akan berbeda gitu loh. Misalnya kita ambil kalau bidang sumber daya manusia gitu. Jadi harus terisi gitu. Ada yang terkait keahliannya dalam rekrutmen dan selection. Ada juga job posting, ada bidang kompetensi, bidang karir, kompetensi, rekrutmen dan position ya. Terima kasih ya. Saya kira-kira itu ya. Lalu kalau bidang manajemen pemasaran misalnya, ada yang ahli dalam bidang marketing.
ada bidang promotion, ada bidang produk. Demikian juga bidang-bidang misalnya di komputer bisa. Ini bisa kita turunkan lagi sampai gitu loh. Sampai kita ketemu yang ukuran yang sangat kecil itu. Jadi kalau kita mau ahli, misalnya saya ya, salah satunya ya. Kalau saya itu misalnya positioningnya di sumber daya manusia, berarti saya itu ahlinya di bidang apa gitu loh. Mungkin saya ahlinya akan bidang recruitment gitu loh. Pak Jadi di sini pola pikirnya bisa kita jadikan sebagai role model teman-teman semua. Lanjut. Nah, jadi pola manajemen, nah ini kalau terkait dengan fungsi manajemen ya, kita tahu bahwa kalau planning itu kan pemastian, pemastian sasaran. Sedangkan untuk organizing itu adalah pemastian tugas. Sedangkan evaluating itu pemastian pelaksanaan. Sedangkan controlling pelaksanaan pencapaian. Nah ini kalau terkait dengan produk, ini lingkungannya seperti ini ya. Ada organizing, ada planning, ada. Tetapi kalau terkait dengan karir, dia karir planning, organizing dan sebagainya. Gitu. Lanjut. Nah, semuanya kalau barang itu kita produksi pasti dia menggunakan proses gitu. Jadi ada pepatah hasil itu tidak pernah membohongi prosesnya gitu loh. Jadi kalau pola pikir sistem manajemen, misalnya pilihan penelitian kita, tadi manajemen berarti inputnya sumber daya, marketing, kapabilitas sosial dan sebagainya. Lalu prosesnya begini, ada salah satunya quality of planning-nya. Output yang dapat terutama nilai penjualan. Maaf Bapak Ibu sekalian, di sini masih diteruskan, namanya outcome, dampak. Tapi kalau dampak itu kalau kita sudah lakukan gitu. Mengukurnya itu setelah kita melakukan, misalnya nilai penjualan atau kinerja perusahaan, dampaknya apa? Gitu. Dampaknya secara eksternal dan internal juga. Tapi ini bisa kita jabarkan tersendiri kalau kita sudah lakukan penelitian teman-teman semua. Nah, pola manajemen berikutnya ini terkait dengan disiplin ilmu. Ini lewat saja, hampir sama polanya dengan yang di atas tadi ya. Tapi pada akhirnya kita mendapatkan output yaitu berupa kinerja gitu. Terus, nah, ini juga lanjut, hampir sama, terus sama. Ini juga hampir sama. Ini juga sama kira-kira. Nah ini, jadi pola pikir sistem manajemen sama. Jadi kapabilitas rancangnya. Kita bangun suatu produk, gitu. Jadi prosesnya itu perancangan produk, lalu kita terdiferensiasi, ada perbedaan di sini, gitu. Lalu kinerja. Dan ini disupport oleh, nah lanjut. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, saya perlu diskusikan kepada teman-teman semua ya. Kita itu berangkat dari ide ya. Tapi kalau terkait dengan produk, tentunya ide kita itu ya, untuk temuannya atau eventionnya gitu loh. Ya, tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal atau dengan kerjasama. Bapak Ibu sekalian, temuan itu juga kita harus kalau dalam SWOT analisis yang bisa kita kendalikan atau bisa kita manajemen itu variabel internal. Karena dia kekuatan, kelemahan di mana. Sedangkan untuk pendekatan itu faktor eksternal. Nah ini kalau kita gabungkan menjadi join-nya, ini ide tadi akan berbuah invention ya. Nah, setelah itu kalau meningkatkan ide produk itu lebih hebat lagi, harus dilanjutkan dengan inovasi. Tentunya inovasi itu juga ditentukan oleh internal atau eksternal join-nya ya. Nah, ini inovasi pasti halo teman-teman semua, halo. Jadi dia berkaitan dengan tadi lanjut bisa dibaca. Nah, teman-teman semua saya turunkan di sini ya kalau ide itu ini berbasis pasar. Jadi ide berbasis pasar itu pasti ada kreatif yang didukung oleh teknologi, juga replikasi atau distributionnya itu juga teknologi, produk juga nilai tambahnya teknologi. Nah, pemasarannya juga dibantu oleh teknologi yang sama zaman sekarang ini adalah berbasis digital.
Tapi idenya kalau kita kerucutkan lagi kepada ide dasar kita ingin mendapatkan profit atau keuntungan, dia berkaitan dengan produk gitu loh. Tentunya dia diturunkan dari bisnis model atau model bisnisnya atau intellectual property-nya. Lalu ini yang paling penting, menciptakan hubungan kepercayaan. Nah, jadi ada hubungan kepercayaannya terhadap dunia industri, masyarakat, kalangan akademisi dan sebagainya. Nah, setelah itu kita turunkan lagi menjadi marketing. Marketing itu tidak secara ilmunya kaki sebetulnya, dari kaki ke kaki atau dari produsen ke konsumen. Nah, sekarang itu mudah diucapkan tapi pelaksanaannya sangat sulit. Maka penelitian kita ingin menemukan itu gitu. Kan gampang menjual itu. Tapi menemukan yang strategi metode efektif dalam ilmu marketing itu perlu sehingga penjualan akan bisa dilakukan. Nah, inilah ide profit dan ide marketnya. Lanjut. Nah, untuk kaitannya dengan penelitian teman-teman sudah tidak asing lagi. Semua yang namanya penelitian, apalagi berbasis hibah, kita harus awali dengan adanya roadmap. Jadi roadmap ini bukan saja penelitian sebetulnya. Kegiatan kinerja, lembaga, program studi, fakultas dan sebagainya perlu roadmap. Oke. Nah, jadi sejauhnya penelitian itu dilakukan dengan kurun waktu tertentu sampai ke penggunaan dan memberi benefit atau manfaat, perlu namanya roadmap penelitian yang jelas. Yang jelas seperti apa? Nah, ini paradigma baru penelitian. Nah, memberi dampak secara akademis maupun sosial dan ekonomi. Itu yang roadmap yang kita inginkan. Juga kita ingin beralih dari riset berbasis aktivitas menjadi riset berbasis advansi menuju inovasi. Jadi temuan yang menuju riset yang inovasi. Kemudian kalau kita mau lanjutkan panjang ini sampai ke HKI, sampai ke hak paten sebagainya. Lalu beralih dari ekonomi berbasis sumber daya alam menjadi berbasis inovasi atau KIN. Nah, ini yang paradigma yang sekarang. Ini yang harus diterjemahkan dalam roadmap kita. Nah, ini langsung aja ini definisinya, nggak penting ini. Yang jelas kita turunkan roadmap ini karena kita dari perguruan tinggi. Lanjut. Nah, ini raw modelnya ya. Jadi konsepnya kalau penelitian itu berbasis desentralisasi, kita sudah menjurus keterkaitannya tidak mau suka tidak suka teman-teman semua yang sebagai dosen harus memahami betul, harus juga berkontribusi dalam Renstra. Jadi nah kalau kita turunkan Renstra itu begini, roadmap-nya begini. Pertama kita bidang keunggulan di mana? Kalau dalam Ramajaya unggulannya ada 2, bidang unggulan 1 bisnis dan ekonomi, unggulan kedua adalah teknik berbasis komputer gitu. Nah, dari sinilah kita menurunkan tema. Nah, kita turunkan lagi topiknya lagi. Nah, dari topik inilah makanya dosen itu larinya kemana gitu. Jadi sekaligus juga teman-teman juga bagi yang ingin untuk memasukkan hibah yang tidak lama lagi, bulan Mei kalau saya nggak salah, kita sudah bisa memasukkan usulan atau proposal penelitian hibah yang didanai. Oke. Nah, kemudian setelah roadmap itu kita ada namanya literatur review. Ini mau tidak mau. Nah, jadi literatur review itu kontennya apa sih yang kita cari? Nah, ini yang penting. Seberapa dalam pengusul atau kita sebagai peneliti pada bidang ilmunya yang diteliti. Tentunya bagi yang sudah mengalami proses pendidikannya, strata 1, strata 2, strata 3, pasti tahu bidang ilmunya itu kemana. Gitu. Nah, kekuatan pemahaman pengusul tentang permasalahan ini perlu pada kesempatan ini kita bicarakan. Jadi kemampuan pengusul untuk menyajikan itu tergantung juga dari penguasaan literatur utama yang kita pegang. Nah, kemampuan mengusul integrasi dengan inovasi atau penting, koheren ya, untuk mensintesiskan aspek-aspek utama dalam bidang ilmu kita sendiri, itu akan terbaca jelas di arah baru yang dikenal dengan research gap ya, untuk diteliti.
Jadi kita tatanan sekarang bukan lagi fenomena gap ya, tapi riset gap ya. Bisa kita tingkatkan lagi kepada gap teorinya. Ini sesuatu, saya pinjam bahasanya Pak Dr. Suhendro ya. Saya tidak bisa juga melakukan ini, tapi teman-teman semua kalau melakukan ini pasti hasilnya baik gitu, pasti benar gitu. Yang membangun masalah penelitian dari riset gap, dari gap teori gitu. Pak Ariza itu sudah mulai dia masuk ke bidang sana, Pak Reza itu. Oke, lanjut. Yes. Nah, kemudian kita pahami semua siapa sih yang akan melakukan ini? Ya tentunya kita sebagai peneliti. Siapa yang sudah melakukan? Nah, kita juga kembali ya. Kalau saya sudah melakukan tapi belum optimal. Siapa yang pertama melakukannya? Nah, ini tidak terlepas dari referensi. Referensi yang primer, yang up to date ya. Yang primer itu kan langsung. Jadi kalau kita mau melakukan satu penelitian itu, prasurvei itu sebetulnya ini wajib sebetulnya untuk mendapatkan primer referensinya. Langsung. Oke, tinjauan pustaka, lanjut aja. Pinjam pustaka, nggak penting. Lanjut. Roadmap penelitian tadi, arah jelas, tapi sudah dibahas. Target akhirnya, lanjut. Nah, ini menentukan jalan penelitian kita. Nah, ini penting Bapak-bapak Ibuan. Kita masih banyak di sini rancu, ragu gitu loh. Apalagi kalau mau majukan suatu usulan penelitian, kita bingung yang kemana gitu loh. Maka peluang atau kesempatan ini saya ingin sedikit mengajak teman-teman berdiskusi mengenai ilmu penelitian kita itu. Jalan penelitian itu ke arah mana? Tentunya kita bagi dua ya. Satu berbasis terapan, dua berbasis murni gitu. Jadi secara umum bahwa terapan itu adalah penelitian itu nah ini nih kalau mau dijelasinnya. Nih, kalau murni itu penelitian bersumber dari riset gap yang berupa keterbatasan penelitian itu sebelumnya perlu dikembangkan. Hasil penelitian sebelumnya yang dinilai belum jelas atau perbedaan hasil penelitiannya sebelumnya. Selain bersumber dari riset gap, sumber masalah penelitiannya bisa juga dari teori gap tadi saya sudah jelaskan. Sedangkan terapan itu berasal dari fenomena bisnis atau fenomena yang terjadi di masyarakat, di lapangan. Bisa berupa kesenjangan apa yang seharusnya dengan yang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi. Ada juga kesengsean atau keraguan, adanya perubahan, perlu diantisipasi. Intinya kesimpulannya, kalau penelitian murni itu adalah perbaruan untuk pengayaan ilmu. Ada tambahan dari ilmu, perubahan dari indikator-indikator itu menjadilah ilmu yang baru. Sedangkan terapan, problem solving, dia bisa memecahkan permasalahan bisa studi kasus atau dalam konteks perusahaan dan sebagainya. Terima kasih. Tentunya segala sesuatu, kalau kita perlu segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Jadi apa manfaat yang murni, apa manfaat yang terapan. Itu. Kalau yang murni dia lebih dengan pada manfaat teoritis. Jadi teoritis. Nah kalau kita terjemahkan penelitian dasar sebetulnya ini ya. Jadi pengembangan ilmu, pengetahuan dibandingkan dengan manfaat praktis untuk memecahkan masalah-masalah praktis di lapangan. Kalau terapan dia menekan pada manfaat praktis untuk memecahkan masalah praktis. Gitu. Lanjut. Nah, tinjauan pustaka juga enggak. Lanjut, nggak apa-apa, ini penting. Ini subjek. Nah, ini teman-teman perlu ya. Kalau subjek penelitian itu, kalau dia itu murni, dia tuh alasan kesesuaian subjek dengan konsepnya yang akan diuji. Oleh karena itu, penelitian tidak dapat dilakukan pada subjek yang telah ditentukan yang dapat digantikan dengan subjek yang lain. Selama subjek penggantinya dengan konsep yang akan diujikan, ya, sehingga lanjut, oke. Lanjut. Nah, jadi penelitian. Nah, ini saya kutip dari dari strategi pendidikan tinggi. Jadi teman-teman semua, namanya penelitian itu berbasis kompetensi atau berbasis desentralisasi bisa sama saja. Cuman bedanya kalau kompetensi nasional itu nariknya itu dari program jangka panjang bidang yang ditetapkan Renstra pemerintah atau Renstra perguruan tinggi, yaitu 9 bidang. Termasuk salah satunya itu bidang sosial dan budaya.
kemudian bidang farmasi dan sebagainya. Tapi kalau untuk distandarisasi itu dari Renstra perguruan tinggi. Tapi saya tidak akan melihat itu. Nah ini teman-teman semua, supaya kita nggak bingung. Kalau penelitian murni itu dia cenderung ke penelitian dasar. Apa yang harus kita hasilkan? Ini dia. Kita menghasilkan prinsip dasar dari teknologi, bisa juga berupa formulasi konsep atau juga aplikasi teknologi hingga pembuktian konsep itu. Jadi akhirnya pembuktian konsep itu akan pengayaan ilmu. Nah, tentunya semuanya itu dapat diukur. Apa? Tingkat kesejahteraan teknologi, tingkat kesiapan teknologi atau TKT gitu. Nah, dalam konteks ini dasar itu yang menjadi luaran wajib ini teman-teman semua ya. Minimal 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi. Misalnya Scopus, Thomson dan sebagainya. Luaran tambahannya adalah luaran penelitian selain dari luaran wajib di atas. Lanjut. Nah, ini kalau terapan. Jadi beda. Kalau terapan itu apa sih yang mau dihasilkan? Yang utamanya adalah orientasinya produk berbasis EdTech atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah dipublikasi di lingkungan laboratorium atau di lapangan atau di tempat di mana yang sudah ideal untuk dilakukan. Juga lingkungan yang relevan katanya. Nah, di sini TKT-nya, maka dia TKT 4, 5, dan 6, itu dia sudah sampai ke pengujian gitu. Nah, lanjut. Nah, ketika penelitian kita dasar dan terapan itu bisa kita kembangkan lagi, kita gabungan, dia bisa berbasis penelitian pengembangan. Nah, kalau kita ingin menghasilkan suatu penelitian itu, yang outputnya utama di penelitian pengembangan atau murni dan terapan itu digabung jadi satu, maka dia diarahkan untuk pengembangan produk komersial. Artinya sudah laku di pasar gitu loh. Jadi siap go. Jadi penelitian kita sudah siap. Oleh sebab itu kalau umpamanya kita sudah menemukan hasil penelitian kita, jangan lupa teman-teman semua di HKI, di hak patenkan. Dengan hak paten itu kita harus percaya diri bahwa ini siap di go internasional, bisa diterapkan dan ini juga bisa turunkan di pengabdian sebetulnya teman-teman semua. Nah, ini sebentar ya. Waduh, haru teman-teman. Jadi kalau dalam suatu penelitian itu yang kita harapkan itu adalah konsep yang baru gitu. Jadi konsep baru itu yang berasal dari sumber permasalahan. Misalnya saya contoh disertasi ya. Disertasi itu dia lebih ke teori gap. Gap teori itu kita menemukan. Saya ambil contoh yang disertasi kalau di output perguruan tinggi. Kalau di S2 tentunya di riset gap ya. Nah, apa yang harus kita perhatikan dalam konsep baru ini? Satu, adanya perbedaan hasil penelitian menjelaskan mengapa berbeda. Jadi kita ambil sebanyak mungkin dari penelitian orang itu, kita menemukan itu, kita menganalisis perbedaannya. Nah, mengapa dia berbeda? Itu sudah merupakan suatu temuan, konsep baru. Yang kedua, bisa juga konsep itu berhubungan yang belum jelas atau menjelaskan alur logika hubungan itu. Nah, itu sudah berupa konsep baru. Berikutnya, ada keterbatasan penelitian sebelumnya, tetapi kita teliti keterbatasan itu, kita analisis, sehingga kita bisa mengembangkan penelitian sebelumnya. Jadi, dapatlah konsep baru. Gitu loh. Gitu. Teman. Nah, teknik mencari permasalahan, saya kira ini sudah lumrah ya. Pasti kita membaca artikel, bagian abstraknya. Teman-teman semua jangan lupa ya, kalau akses publish yang berbasis internasional itu di abstrak karena kuncinya ada di sini. Juga pada bagian limitnya ke depan, bisa ke depan berlakunya sudah bahas yang terus bagian latar belakang juga. Lanjut ini terus saja nggak penting, lanjut teman-teman. Lanjut juga ini apa yang harus kita tulis. Nah, lanjut ini juga sudah umum. Lanjut. Ini juga lanjut, sudah tahu kita semua ya.
Nah, metode penelitian dan teknik analisis. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dalam penelitian itu kita tidak bisa melepaskan di metodologi, yaitu metode penelitian dan teknik analisis. Jadi bukan metode dan teknik analisisnya yang bagus, tapi ketepatan gitu loh. Ketepatan menetapkan metode apa, ketepatan juga menggunakan teknik analisis. Ini dia kuncinya di sini metodenya. Bukan wah saya sudah metode bagus gitu. Saya punya tekniknya ini, tapi ketepatan menggunakan. Itu teman-teman. Yuk. Nah, ini kesimpulan penutup ya. Jadi kesimpulan saya bacakan teman-teman semua yang mengikuti, terima kasih mengikuti. Jadi melakukan unsur dengan unsur keterbaruan knowledge. Nah, terkadang memang sebuah penelitian itu hanya merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya atau replikasi. Tapi ini kan punya kelemahan, yaitu kurang menarik dan dangkal katanya. Karena kurang memberikan metode pemecahan masalah yang baru. Seharusnya begini, penelitian itu harus memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi. Tadi, pengayaan atau problem solving. Lanjut. Nah, berikutnya, masalah dari sudut pandang yang berbeda, ya masalah kita lain disiplin, dia akan memperkaya pengetahuan dan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya gitu loh. Jadi temuan kita itu akan menjadi rujukan dari penelitian sebelumnya. Kemudian para peneliti, nah lanjut oke. Nah jadi novelty pada dasarnya merupakan unsur penting, yaitu suatu temuan yang bersifat baru. Artinya kita menemukan apa yang belum ditemukan orang lain gitu, menemukan celah pengetahuan baru, masalah baru, metode baru, atau banyak riset yang telah melakukan. Jadi novelty itu temuan ketika kita mencoba menjelajahi fenomena dari permasalahan atau gap tadi. Jadi penelitian akan bias jika dikatakan memiliki novelty walaupun mempunyai variabel penelitian yang sama. Lanjut. Nah, mengapa penelitian novelty itu penting? Karena dia bertujuan untuk menemukan informasi atas sebuah fenomena dan menawarkan temuan metode dalam menyelesaikan masalah dalam fenomena itu. Nah, tidak dapat ditawar katanya, itu keharusan bahwa menemukan unsur kebaruan atau novelty harus menjadi prioritas utama dalam penelitian. Jadi kalau penelitian tidak memprioritaskan keterbaruan, waduh itu penelitian apa ya? Pasti kita bertanya itu. Nah, novelty itu penting ya untuk memberikan masalah yang baik atau sebuah permasalahan, penelitian yang berulang dari satu generasi ke generasi yang lain atau dari satu periode ke periode yang lain. Sebenarnya yang lain sebenarnya minim manfaatnya. Nah, ini. Jadi ini lanjut aja novelty ini. Jadi banyak sekali bagaimana menemukan. Yang pertama, teman-teman semua. Jadi terima kasih, thank you ya yang telah mengikuti. Saya tutup atau saya akhiri. Saya sadari bahwa ini banyak kekurangan atau kelemahan karena yang sempurna milik yang di atas katanya teman-teman semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, yaitu Mbak Citra Dewi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anwar Sanusi atas materi yang telah disampaikan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin bertanya kepada Pak Anwar. Apabila tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke sebelum kita lanjut ke pemateri yang kedua, Bapak Ibu, kalau dari materi Pak Anwar ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup? Pak Yuni itu mungkin, Pak Yuni itu ya, saya mau tanya tapi malu ini. Ini satu perguruan ini, karena kita kan sama-sama bidang nih. Begini, izin bertanya Bu, boleh Bu ya? Silakan Pak. Oh ya, jadi begini Pak Anwar,
Penelitian itu ada yang kualitatif, ada kuantitatif gitu ya Pak Anwar ya. Kalau untuk pengembangan model itu pakai metode apa itu yang tepat untuk jurusan manajemen pendidikan itu Pak Anwar? Terima kasih Pak. Oke. Jadi terima kasih ya Pak Yuli. Itu pertanyaannya berat banget. Jadi penelitian kualitatif itu adalah suatu penelitian yang objek subjek penelitiannya kan diri sendiri. Sedangkan kuantitatif itu adalah respondennya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penelitian kualitatif itu dia itu ahli tafsir gitu loh. Jadi kita menafsirkan sendiri. Tetapi kalau dari kuantitatif itu adalah kita mempersepsikan apa orang gitu loh. Kemudian yang ketiga, penelitian kualitatif itu adalah kita harus kuat teori, gitu. Harus kuat teori dan penelitiannya harus berulang-ulang. Nggak bisa kita mendapatkan kesimpulan. Tapi kalau penelitian kuantitatif, dia cukup sekali didukung oleh pengumpulan data dengan wawancara, gitu loh. Kemudian yang berikutnya, model apa yang paling bagus? Nah, gitu. Kalau model yang untuk kuantitatif, teman-teman semua, model penelitian kuantitatif, itu pendekatannya adopsi model orang aja, Pak Yuni. Jadi ada model, punya orang, teori model punya orang, dari apa kita ini kan, kita combine dengan apa ide kita gitu loh. Nah, jadi dari model itu bisa kita bisa kita kurangi, bisa kita tambah, bisa kita modif sendiri, yang kita inovasi sendiri. Sehingga kita menemukan yang bedanya dengan yang punya orang itu. Jadi itu adopsi model dari teori kuantitatif. Tapi kalau penilaian kualitatif, ya kita buat sendiri. Ya, dengan membandingkan model punya orang itu, akhirnya kita membuat sendiri gitu loh. Tidak perlu adopsi, tapi tentunya kita menganalisis punya orang. Jadi kalau pendekatan yang sudah jadi, salah satunya misalnya dari marketing itu ada modelnya marketing yang Philip Kotler itu Pak Yuni. Atau kalau di dunia pendidikan banyak banget itu model-model sudah berlaku. Salah satunya itu apa? Profesor Dr. Insinyur Abdul Hakim namanya itu. Nah, itu teori untuk manajemen pendidikan bagus itu modelnya. Dia memadukan dua model kuantitatif dan kuantitatif. Saya kira itu bagaimana Pak Yuni Arkeansa? Masih boleh lanjut tanya Pak? Boleh. Jangan berat-berat, yuk nanti aku pilih. Kayaknya konsultasi dia mau pembimbing ini. Nanti kalau agak mendalamnya nanti offline. Yang ini Pak, ada metode R&D itu. Research and Development itu seperti apa itu konsepnya Pak? Oke. Konsepnya secara umum ya, dia kembali ke apa tadi kan sudah jelaskan ada 3 ya, penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan kan gitu kan, ya kan? Nah, riset dan and development ini kan biasa digunakan oleh lembaga perusahaan gitu loh. Riset and development. Jadi perusahaan itu mengembangkan apa perusahaannya itu dengan didahului dengan riset and development gitu loh. Jadi konsepnya adalah membangun suatu penelitian yang berbasis komersial gitu. Jadi komersial itu penelitian yang sudah diuji, lalu kita terapkan suatu perusahaan atau suatu organisasi dari model kita itu kita lanjutkan untuk berikutnya berbasis komersialisasi atau berbasis bisnis gitu. Jadi konsep pengembangan perpaduan lanjutan penelitian dasar dan penelitian terapannya. Jadi akhirnya dia akan mendapat roadmap kita. Misalnya pada tahun pertama kita membuat suatu model penelitian ya, kita temukan model itu gitu loh. Pada tahun kedua kita uji gitu loh di lapangan dunia. Pada tahun ketiga go gitu loh. Go-nya apa sudah di pasar gitu. Nah, jadi penekanannya adalah fokusnya sudah masuk pasar, artinya sudah tidak diragukan lagi. Itu Pak Yuni, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih
kepada Bapak Anwar yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan untuk materi yang telah disampaikan Pak Anwar? Baik Bapak Ibu, kalau dirasa cukup, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang post viewer yang akan disampaikan oleh pemateri Bu Dr. Sri Lestari Eskom MCS. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas tidak untuk suara saya? Buat tampilan termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya bisa lebih terdengar. Ini melanjutkan pembahasan dari Pak Anwar keterkaitan bagaimana kita mencari sebuah novelty ya dalam penelitian ataupun mungkin disertasi. Ini beberapa sudah disampaikan oleh Pak Anwar, jadi saya lewatkan saja. Mungkin di sini saya hanya ingin menekankan ini keterkaitan selain saat kita meneliti, juga saat kita akan menulis sebuah paper, kita bisa mengadopsi pendekatan di sini bahwa kita memulai sesuatu dari general. Yang umum, kita menceritakan sesuatu yang umum terlebih dahulu. Hal ini adalah tujuannya adalah untuk membawa si pembaca mengerti tentang apa yang akan kita lakukan. Karena belum tentu si pembaca tersebut adalah sudah paham tentang bidang kita. Sehingga kita bawa ke isu yang secara general terlebih dahulu, kemudian kita akan mengerucut ke problem kita yang masih general, kemudian kita kerucutkan lagi. Dengan melakukan literatur review, disinilah kita sudah mulai mengerucut tentang domain penelitian kita yang akan kita bahas. Nah, dari literatur sistemik ini kemudian kita akan dapatkan riset gap. Tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar bahwa banyak cara yang kita lakukan untuk mendapatkan riset gap tersebut. Dari riset gap ini kemudian kita jadikan rujukan untuk mengembangkan sebuah novelty, baik itu metode, alat ataupun pendekatan berdasarkan gap yang ada. Ini sebenarnya yang akan membedakan antara penelitian doktoral ataupun penelitian untuk S1 ataupun S2. Untuk S1 atau S2 kita cukup berdasarkan riset gap aja, kita menggunakan itu. Sementara kalau untuk S3 ataupun penelitian dasar, itu dituntut kita memiliki novelty seperti itu. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan tahapan berikutnya, tentunya hasil dari penelitian yang ada, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi, dengan menganalisis dari hasil riset kita, kemudian dampaknya seperti apa, dan penelitian berikutnya yang akan kita lakukan, baru kita nyampe kepada sebuah kesimpulan. Nah, untuk mendapatkan novelty tersebut sebenarnya ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Sebenarnya saya juga tidak terlalu expert keterkaitan dengan tool tersebut, namun saya pernah mendapatkan saat studi S3, walaupun itu di akhir semester, ibaratnya di akhir menjelang akhir, sebenarnya ini lebih bagus untuk yang memulai seperti itu. Yaitu ada tool untuk pemetaan memanfaatkan bibliometrik yang ada. Ini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan, yaitu publish or perish. Di sini kita untuk mengkolek data.
Setelah kita dapatkan kolek data dari paper-paper yang akan kita lakukan sebagai bahan penelitian, maka selanjutnya kita bisa petakan menggunakan force viewer seperti itu. Selain publish Osperis, kita juga bisa menggunakan Mendeley. Nanti dari paper yang ada, manajemen referensi lainnya, Zotero juga memungkinkan untuk selanjutnya kita bisa olah menggunakan force viewer tersebut. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa untuk force viewer ini hanya mendukung 3 jenis file untuk manajer referensi, yaitu RIS, EndNote, dan RefLog seperti itu. Keterkaitan dengan force viewer ini digunakan untuk analisa bibliometrik secara visual melalui mapping tool yang sangat dibutuhkan. Sebenarnya dengan menggunakan tool ini kita bisa mencari hubungan antara term satu dengan term lainnya atau antara satu kata dengan kata yang lainnya. Harapannya adalah kita bisa mencari hubungan antara satu dengan yang lain atau mungkin yang belum terhubung. Dari situlah kita bisa menganalisa kira-kira memungkinkan nggak jadi peluang baru untuk penelitian kita selanjutnya. Keterkaitan di force viewer di sini bukan memetakan isi dari sebuah paper, namun baru bibliometriknya, yaitu tentang judulnya, pengarang, penulis, dan lain sebagainya seperti itu. Ini adalah untuk publish or perish-nya, jadi nanti kita coba sampaikan cara menggunakannya. Ini adalah hanya tampilannya, bahwa kita akan mencari referensi itu dari mana sumbernya, apakah dari Scopus, apakah dari Google Scholar, dan dari WOS, dan lain sebagainya. Setelah kita dapatkan, selanjutnya akan kita simpan filenya dalam bentuk RIS, yang selanjutnya akan kita baca menggunakan force viewer. Selain itu, untuk di publish or perish di sini itu tidak menyimpan data atau papernya, namun kita bisa menggunakan linknya. Jadi nanti kalau ini tidak ada papernya, maksud saya hanya baru data bibliometriknya. Jadi jangan berasumsi bahwa dengan di sini kita sudah. Mungkin ini bisa sebuah temuan baru buat Bapak Ibu jika mampu ngedownload paper yang utuhnya. Saya kira ini sangat dibutuhkan. Seperti itu. Ini adalah linknya, kalau misalnya kita ambil, kita bisa mengambil dari link sumbernya seperti itu. Kemudian ini setelah kita masukkan data dari publish or perish tadi, maka terus kita masukkan ke force viewer-nya. Nah, dari sinilah kita mulai melakukan analisa terhadap hasil pemetaan, menghubungkan antara satu term dengan term yang lainnya. Seperti apa kaitannya, dan memungkinkan nggak menjadi sebuah peluang penelitian atau untuk mendapatkan novelty tersebut. Ini ada beberapa, dilihat dari tahunnya, dan juga bisa dilihat dari sedang tren atau enggak, atau banyak enggak yang sedang melakukan penelitian tersebut dan yang tidak, seperti itu. Ini adalah dari hasil visualisasi tersebut, nanti kita bisa dapatkan tentang keyword-keyword yang memungkinkan untuk menjadi rujukan dalam penelitian kita. Oke, kita coba untuk aplikasinya. Pertama adalah kita coba untuk publish or perish terlebih dahulu. Bisa nampak Bapak Ibu? Ya, ini adalah aplikasinya. Nanti di sini Bapak Ibu bisa mencari sumber dari referensi yang akan kita butuhkan. Misalnya kita ambil Google Scholar. Bentar.
Ya, nanti di sini kita bisa inputkan, ini sepertinya agak, ini kita inputkan tulis kata kunci, misalnya adalah dalam hal ini penelitian keterkaitan dengan kolaboratif filtering ya. Nanti setelah kita inputkan, bentar error. Bentar saya koneksikan. Kita tuliskan di sini nanti tentang misalnya tema yang akan kita cari seperti apa. Ada sebenarnya di tampilan yang tadi itu ada, ini agak error untuk publish order. New aja, Bu. Kenapa? Buat new aja. Baik. Ya, itu sebenarnya nanti kita bisa entry-kan ya. Di sini nanti kita search akan muncul semua, kemudian kita save dalam bentuk TRIS. Di sini ini kita pilih resultnya adalah save as-nya dalam bentuk RIS. Nah, setelah itu baru kita buka menggunakan Force Viewer-nya. Ya, dari Force Viewer, kemudian file yang tadi kita simpan, kita coba ambil kembali untuk kita ekstrak di sini. Ini adalah jika kita sudah terlink dengan punya file Scopus misalnya, kemudian ini melalui bibliometriknya. Kalau ini kita kan tadi kita simpan dalam bentuk RIS, maka kita coba baca melalui yang bentuk RIS tadi. Kita ambil. Misalnya adalah ini tadi hasil pencarian dari referensi tadi, kemudian kita coba lakukan analisa berdasarkan judul dari paper-paper yang ada. Kita gunakan full counting, kalau binary counting adalah hanya 2. Kita asumsikan kita adalah number of occurrence-nya adalah 5 aja, berarti ada 5 tulisan yang sama, itulah yang akan dihitung. Bisa lebih dari itu, minimal adalah seperti itu, sehingga kita dapatkan 49 kata. Dari sini kita coba cek kembali term yang kita dapatkan. Ini didapat dari judul-judul paper yang sudah kita ambil dari Paris tadi, seperti itu. Apakah semua ini akan digunakan atau mungkin ada beberapa kata yang perlu dihilangkan? Maka disinilah kita bisa checklistnya kita hilangkan, misalnya survei kita tidak perlukan, maka kita bisa hilangkan kalau sudah kita lakukan finish. Nah, dari sinilah kita lakukan analisa. Ini sebenarnya riset awal kita bisa, ini sangat membantu sekali dibanding kita harus membaca semua paper yang ada 100 atau mungkin 1000 paper setiap hari. Ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk kira-kira apa sih yang bisa menjadi peluang, misalnya berdasarkan pemetaan atau hubungan antara satu kata atau term dengan term lainnya, seperti itu. Nanti kita bisa lihat bahwa kalau di sini keterkaitan dengan kolaboratif filtering, ini ternyata berhubungan dengan graph, dengan aplikasi, matrik faktorisasi, neighbor, similarity, dan lain sebagainya. Terus bagaimana kita mau melihat bahwa, oh memungkinkan nggak ada peluang riset di sana? Atau gap-nya seperti apa? Kita mencoba mencari hubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti misalnya seperti ini, oh di sini ada hibrid. Hibrid berkaitan dengan sosial, kemudian juga dengan rekomendasi, dengan algoritma, metode, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kita coba memungkinkan enggak misalnya dengan
hibrid dengan konten. Kenapa? Karena di sini hibrid kolaboratif itu belum terhubung dengan konten seperti itu. Begitu juga dengan konten belum terhubung secara langsung. Ini juga bisa menjadi sebuah peluang untuk kita sebagai dasar awal memungkinkan enggak hibrid kolaboratif filtering di situ kita kaitkan dengan pendekatan berbasis konten seperti itu. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita untuk melihat hubungan antara satu term dengan term lainnya yang memungkinkan kita untuk menjadi peluang riset penelitian. Hal ini ini terbatas pada apa yang telah kita kumpulkan Bapak Ibu, jadi bukan kesimpulan keseluruhan. Tinggal kita lihat, yang terkumpul tadi di Parisnya ada berapa? Kalau 1000 paper berarti baru berdasarkan dasar 1000 paper tersebut. Seperti itu. Jadi belum keseluruhan semua penelitian yang ada. Seperti itu. Jadi ini baru langkah awal. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kemudian kita juga bisa lihat, oh di sini dari tahun ke tahun. Perkembangan dari penelitian yang ada. Di sini di 2018 itu yang kuning itu berarti yang masih banyak dilakukan. Karena ini kebetulan mengambil data sampelnya tadi karena tidak bisa, itu kan bisa dibatasi dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa sebenarnya bisa. Berarti ini adalah masih banyak yang meneliti keterkaitan dengan kolaboratif filtering seperti itu, baik itu berdasarkan pendekatan yang ada similarity, kalau dilihat dari beberapa penelitian yang ada, ataupun berbasisnya adalah masih berbasis memori, seperti itu yang banyak digunakan. Kemudian kita juga bisa lihat dari density-nya. Di sini adalah menunjukkan banyaknya penelitian dan bisa jadi adalah yang sedikit itu juga bisa menjadi peluang penelitian kita atau kita memang mau ikut berpenelitian di yang sekarang lagi tren dilakukan. Itu juga bisa tergantung kita mau melihat dari sisi yang lama. Bukan berarti yang redup ini adalah tidak dilakukan, namun masih sedikit. Sesuatu yang sedikit bisa jadi sesuatu yang sudah jenuh sehingga tidak dilakukan lagi. Bisa jadi adalah itu sesuatu yang masih baru sehingga kita perlu lakukan penelitian lanjutan seperti itu. Itu adalah keterkaitan pemanfaatan. Tentunya pemanfaatan force viewer keterkaitan untuk mencari gap penelitian. Setelah ini tentunya kita tidak berhenti di sini. Ini kan adalah baru membantu langkah awal. Yang lebih penting adalah nanti selanjutnya kita tetap akan melakukan literatur review untuk menguatkan apa yang menjadi perkiraan awal kita mau melakukan apa, kita sudah mencari gambaran di awal, oh kita mau misalnya penelitiannya adalah hybrid, berarti kan di sana akan mengkombinasikan beberapa pendekatan yang ada. Dari pendekatan yang ada, mana aja yang sudah dilakukan dan mana aja yang belum, maka itu harus dilakukan dengan melakukan literatur review. Seperti apa yang dilakukan di awal, kita akan lebih mudah saat kita melihat hasil review orang lain. Itu lebih memudahkan kita. Kita pun bisa melakukan sendiri, tapi akan lebih cepat saat kita bisa mendapatkan dari apa yang pernah. Itu sangat membantu sekali. Misal, Bapak Ibu bisa mencari keterkaitan paper yang seperti ini misalnya. Belakangnya ada review. Itu biasanya jurnal tersebut atau paper tersebut itu melakukan review terhadap beberapa paper yang ada. Sehingga kita tidak membantu kita tidak harus membaca satu-satu paper yang ada, tapi kita terbantu dengan hasil literatur review dari orang lain, tapi sesuai dengan apa yang kita mau. Dari situ kita bisa dapatkan, oh sudah ada yang sebelumnya sudah dapatkan simpulannya seperti itu. Misalnya sehingga kita dapatkan seperti ini. Di dalam paper tadi, oh sudah dibahas tentang kelebihan dan juga kelemahan dari pendekatan-pendekatan yang ada. Kalau sudah tahu ini, berarti ini adalah peluang kita. Kita tahu kelemahannya, maka peluang kita untuk memperbaiki pendekatan tersebut sehingga lebih baik lagi. Itulah menjadi novelty kita seperti itu. Ataupun kita bisa melihat dari yang lebih mudah lagi adalah future research. Biasanya
tidak semua paper itu akan menampilkan, tapi ada beberapa paper yang menampilkan bahwa kelemahan saya atau di penelitian ini adalah misalnya secara akurasi, secara performanya sudah bagus. Tapi ternyata kalau mengolah data yang besar, karena mengingat sekarang eranya adalah big data, ternyata kalau hanya digunakan dengan single komputer, itu tidak mampu untuk memberikan rekomendasi yang powerful, sehingga penelitian ke depan akan dilakukan dengan paralel. Nah, itu berarti sebuah clue buat kita. Pengembangan selanjutnya adalah paralel seperti itu. Itu menjadi peluang kita untuk membuat penelitian lanjutan ataupun untuk mendapatkan novelty seperti itu, Bapak Ibu. Jadi tools tadi adalah bisa membantu kita di penelitian awal sebagai dasar untuk melihat peluang apa sih yang memungkinkan, tentunya berdasarkan analisa yang kita lakukan seperti itu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang akan memulai penelitian, baik itu ini biasanya adalah lebih ke arah penelitian dasar ataupun mau ke penelitian terapan juga bisa dilakukan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Lestari? Saya persilahkan. Apakah kita lanjut ke materi yang ketiga? Kemudian bisa kita lakukan diskusi setelahnya. Baik, kalau Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke materi yang ketiga oleh Ibu Dr. Wasilah Eskom MT dengan materi Smart PLS. Dipersilakan Bu Dr. Wasilah untuk menyampaikan materinya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas, Bu. Tidak. Belum ya? Enggak ini. Ya. Baiklah, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan sesi ketiga ini. Kita akan membahas tentang Smart PLS. Jadi ini mungkin sharing pengetahuan ya. Saya rasa di antara sebagian besar kita sudah cukup mengenal ya dengan tools ini. Jadi barangkali bagi yang sudah familiar ini sebagai review ya.
Jadi bicara tentang Smart PLS ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk melakukan sebagai alat bantu untuk analisa data, ya, analisa data yang berkaitan, lebih pasnya adalah data-data primer, ya, itu. Di sini kalau apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita memulai menggunakan software ini. Jadi tentunya kita harus mendownload, ya, kemudian menginstal, ya. Kemudian di sini data yang nanti akan diolah itu adalah data dengan menggunakan extension CSV. Jadi dari Microsoft Excel itu kita save as, kalau kita convert ke CSV, gitu. Mungkin ini yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, ini tampilannya, ya. Jadi di-download sesuai dengan spek daripada laptop atau komputer yang digunakan. Nah, kemudian ini adalah tampilan ketika kita melakukan install dan step demi step dilakukan. Kemudian setelah berhasil, nah nanti akan muncul halaman muka seperti ini. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, fokus yang akan dibahas itu adalah berkaitan dengan poin-poin sebagai berikut. Jadi nanti kita akan mencoba untuk membuat lembar kerja, ya, bagaimana kita membuat model, ya, kemudian sampai dengan kita mencoba untuk melakukan uji yang berkaitan dengan validitas dan reliabilitas, kemudian uji regresi. Jadi mungkin apa ya teman-teman yang basicnya itu manajemen, saya rasa sudah sangat akrab ya dengan jenis penelitian seperti ini. Dan juga mungkin teman-teman yang dari Ilkom itu pun sebenarnya bisa menggunakan ini ya untuk apa ya menguji atau membuat model ya yang berkaitan membuat model, kemudian kita menguji model itu berkaitan dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Jadi tidak terbatas hanya pada penelitian manajemen saja ya, tapi dari apa namanya kita juga di Ilkom itu tentunya bisa mengaitkan topik-topik penelitian yang apa namanya jenis seperti ini ya. Ini saya gunakan ketika kemarin berjuang untuk membuat sebuah model, ya itu saya berusaha untuk familiar dengan software ini ya. Baik, nah ini tampilannya ketika kita akan mulai membuat lembar kerja. Kita masukkan, di sini ada 7 menu ya, 7 menu ya, dari file, kemudian edit dan seterusnya. Nah, dari menu-menu ini tentunya ada sub-sub menu, dan kita ketika kita akan membuat sebuah lembar kerja, akan membuat sebuah model, nah ini kita aktifkan di sini ada ikon ya, new project. Kemudian kita beri nama, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya nanti akan tampil lembar kerja, dan yang berikutnya, yang kedua adalah kita harus mengimport dulu ya. Jadi mengimport data itu hasil dari jadi kita sudah anggaplah kita sudah punya data, kita sudah punya variabel-variabel yang akan kita uji. Kemudian dari variabel-variabel yang akan kita uji itu masing-masing punya indikator-indikator. Kemudian dari indikator-indikator itu masing-masing sudah punya nilai. Nah, dari nilai yang kita miliki itu awalnya kita input lewat Excel, kemudian kita save as lewat
kita save as ke CSV. Nah, di sini kita ambil gitu ya, seperti kita uploading ngambil ya, kita ambil filenya, yaitu dengan fasilitas import data file. Ya, di sini kita klik, nanti di double klik di sini ada ada panduannya bahwa kita klik di sini nanti akan nge-link ke nge-browse ya, kita browse di mana file yang akan kita import itu berada, seperti itu. Nah, ini kita sudah mengimport datanya ya. Ini dari tampilan ini data-data tadi dengan perlengkapan indikator-indikator yang kita miliki dalam masing-masing variabel beserta skor yang dimiliki oleh masing-masing indikator itu sudah terimport ke sini ya, sehingga didapatkan tampilan seperti ini. Nanti ini akan menjadi dasar kita untuk melakukan proses pembuatan model dan pengujian model. Nah, ini adalah tahap berikutnya, tahap kita melakukan menggambar model. Jadi model yang kita gambar itu berdasarkan indikator-indikator tadi. Ya, nggak susah kok ya. Pokoknya seperti mainan anak-anak SD zaman sekarang. Ya, anak-anak zaman sekarang ya. Jadi kemudian dari hasil daripada model yang sudah kita buat, nah itu nanti baru kita lakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah variabel indikator yang kita definisikan itu memang dapat diterima ya, sesuai dengan argumen yang sudah kita definisikan sebelumnya. Tentunya ini berkaitan dengan aturan-aturan daripada aturan statistik ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Tinggal klik-klik saja. Ya. Ini adalah contoh tampilan dari hasil analisis uji validitas dan reliabilitas. Di sini uji validitas itu menggunakan salah satunya adalah melihat daripada namanya ada loading factor ya. Jadi kita melihat loading factor dari setiap indikator, apakah indikator-indikator yang kita definisikan itu adalah indikator-indikator yang valid untuk setiap variabel. Kemudian ada juga ini namanya istilahnya koefisien jalur ya. Koefisien jalur ini untuk melihat apakah ada pengaruh dari variabel variabel dependen ya ke variabel independen yang kita definisikan di dalam model kita gitu ya. Jadi skor-skor ini nanti akan muncul ketika kita mengklik menu-menu yang berkaitan dengan uji validitas dan reliabilitas. Itu. Kemudian yang berikutnya ini adalah uji regresi. Uji regresi juga nanti kita akan mengaktifkan menu yang hampir sama, yaitu menu calculate. Ya. Di sini kita akan melihat signifikan atau tidak. Kalau tadi kita melihat apakah dia berpengaruh atau tidak, di sini kita melihat signifikansi daripada pengaruh daripada variabel dependen ke variabel independennya ya. Jadi X ke Y-nya itu seperti apa. Seperti itu. Nah, ini contoh daripada hasil yang diperoleh ketika kita melakukan uji regresi. Ya. Di sini kita lihat bahwa dikatakan bahwa di sini ada nilai T statistik ya, ini dikatakan dia memengaruhi pengaruh yang signifikan dengan persyaratan dengan nilai lebih dari 1,96. Nah, nilai ini diperoleh dari ada namanya tabel ya, T-tabel ya. Itu kita bisa melihat
berapa jumlah respondennya, kemudian berapa tingkat kebenaran yang kita izinkan, jadi toleransi kesalahannya itu berapa persen. Nah, itu nanti akan muncul angka ini. Baik, saya akan lihat tampilan ininya. Share konten sebentar ya, saya akan PowerPoint. Ya. Nah, ini adalah tampilan daripada Smart TLS ketika kita sudah berhasil menginstal dan kita masuk kita klik ya ikonnya, kemudian ini adalah menu tampilan awal. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ada 7 menu ya. Kalau kita klik di sini, nah ini berkaitan dengan sub menu yang berkaitan dengan file ya, save seperti biasa lah ya, create new project, save, import dan seterusnya, exit ya yang berkaitan dengan file. Kemudian ini untuk mengedit tampilan dari worksheet yang kita buat ya, jadi gambar kerja yang kita buat ya, bisa dihapus, bisa di posisi indikatornya bisa diubah-ubah seperti itu. Ya, nah kemudian ada view. Yang ini adalah yang menu calculate. Nah, ini menu calculate ini tadi yang kita akan gunakan untuk melakukan uji ya, pengujian ya. Pengujian validitas dan reliabilitas itu nanti kita akan klik submenu ini PLS algorithm. Kemudian untuk uji regresi itu nanti kita menggunakan menu submenu bootstrapping ini. Nah, baik, saya coba kita akan sama-sama kita lihat untuk sebagai contoh ya. Di sini kita misalkan akan membuat sebuah baru ya, jadi worksheet baru gitu ya. Nah, ini kita beri nama ya. Misalkan kita beri nama latihan DJ ya. Nah, itu ya. Nah, itu kemudian klik OK ya. Di sini saya bersaja namanya latihan 2. Kita klik OK ya. Nah, maka nanti di sini kita akan melihat tampilan untuk dia akan membuat worksheet baru ya, atau tampilan baru ya. Nah, coba kita lihat di sini bentuk tampilannya. Kemudian kosong masih ya, karena memang kita belum membuat apa-apa. Nah, kemudian kita import data ya, import data. Coba saya tunjukkan bagaimana kita buat saja ya. Latihan DJ. Oke. Nah, ini ya, latihan DJ ya. Kemudian kita sudah meminta untuk membuat satu worksheet baru dengan nama latihan DJ. Kemudian untuk mengimport datanya kita klik di sini. Nah, kita ambil salah satu data yang sudah kita siapkan. Misalkan di sini saya ambil salah satu yaitu data PLS2. Kita buka ya. Nah, ini hasilnya data yang kita import dari file PLS2 tadi. Ini adalah indikator-indikator yang akan kita uji. Nah, sekarang kita buat dulu modelnya. Kita gambar modelnya. Ya, kita gambar. Nah, caranya kita blok saja ini. Ya, kita blok indikator yang sudah kita import tadi. Kemudian kita tarik ke sini. Nah, maka dia sudah jadi ada 4 indikator dari variabel ini ya. Misalkan variabel ini
kita akan kasih nama, beri nama ya. Kita beri nama misalkan adalah variabelnya namanya integrasi. Misal ya, data ya. Oke, nah maka namanya ini menjadi integrasi data. Ya, begitu juga variabel yang kedua kita blok lagi ya. Kita tarik ke sini. Nah, dia berubah warnanya menjadi merah ya karena ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum lengkap. Ya. Nah, ini banyak variabelnya tapi kita sebagai contoh kita ambil saja 2 variabel. Ini variabel X-nya, kemudian kita akan mendefinisikan variabel Y-nya ya. Variabel Y-nya. Nah, variabel Y-nya di sini ada 5. Kita tarik lagi ke sini. Nah, ya, kemudian kita atur ini ya tadi klik kanan ya. Kemudian kita supaya dia ratanya ke kanan aja atau ke bawah atau ke atas boleh kita atur di sini. Ya, kita ambil saja ini yang rata kanan. Nah, indikator. Nah, ke kanan dia ya. Nah, sekarang sudah kita ambil contoh saja, kita misalkan di sini punya 2 variabel X dan 1 variabel Y. Ya, misalkan ini integrasi data, yang ini misalkan apa ya enaknya ya, kita beri saja namanya misalkan infrastruktur misal ya. Nah, ini misalkan kita beri nama apa ya, kinerja aja ya, kinerja IT misalkan. Bu Sila. Nah, ini sudah kita ganti namanya ya. Kemudian kita hubungkan variabel mana yang menurut apa hipotesis atau argumen kita yang saling berhubungan ya. Bisa saja X ke Y, bisa juga X ke X. Nah, kita koneksikan di sini, kita buat. Nah, ya. Kemudian di sini berubahlah dia menjadi biru ya. Karena ini menunjukkan bahwa sudah lengkap. Jadi desainnya sudah lengkap. Tapi kalau misalkan nanti ada yang tidak lengkap, dia akan berubah menjadi merah. Gitu. Nah, sudah anggaplah kita sekarang punya dua variabel saja dulu ya, bahwa kita ingin menguji apakah indikator-indikator integrasi data yang terdiri dari 4 indikator ini adalah merupakan indikator yang valid untuk variabel tersebut. Kemudian apakah juga indikator dari infrastruktur ini merupakan indikator-indikator yang valid? Nah, ini harus kita uji. Seandainya nanti ada indikator yang tidak valid, ya itu ini namanya loading factor. Jadi nanti loading factor itu ada beberapa teori, ya ada beberapa teori yang menyatakan ada yang mengizinkan 0,5, ada yang mengizinkan 0,6 nilai ini untuk menyatakan valid. Tapi itu ada syarat-syarat ya, mungkin kalau dia merupakan indikator baru seperti itu. Jadi apapun yang kita ambil, nilai yang kita ambil itu kita harus memiliki dasar acuannya ya. Tapi di sini pada umumnya kalau mau aman itu adalah nilainya 0,7. Jadi loading faktornya 0,7. Tapi kalau misalkan pokoknya kalau kita mau ambil menjas sesuatu bahwa saya menggunakan ini, yang penting kita punya dasarnya seperti itu. Bebas bukan ya, apa ya, pokoknya kalau kita dapatnya 0,5 berusaha keras cari pendukungnya seperti itu. Nah, jadi ini adalah uji loading faktornya. Kemudian nanti kita akan menguji juga apakah memang variabel yang kita definisikan ini saling berpengaruh ya. Jadi kalau ini X ke Y, X ke Y ya. Nah, tapi bisa juga nanti kalau next ya, tergantung dengan apa hipotesis apa yang kita uji, ya juga nanti X ke X seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat, kita akan uji hasil desain kita. Kita aktifkan menu calculate dan submenu PLS algorithm.
Nah, ya, di sini nanti dia akan looping ya. Ini start calculation. Nah, ini kita lihat bahwa di variabel kita ini, indikator variabel ke-1, variabel integrasi data kita, ini ternyata ada satu indikator, yaitu indikator X14, ini nilai faktor loadingnya kurang dari 0,7, yaitu 0,41. Andaikan kita kalau 0,41 ini sangat kecil, tapi andaikan kita punya 0,5 sekian atau 0,6, nah ini bisa kita lakukan oh ini nilainya nggak sampai 0,7, tapi indikator tersebut secara teori itu sangat penting untuk dimasukkan. Nah itu di situ kita bisa melakukan pencarian pendukung ya, jadi teori-teori pendukung gitu untuk tidak langsung menghilangkan gitu, tidak langsung menghapus indikator ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan oh ya udah ini langsung dihapus ya, udah kita tinggal klik di sini saja ya, kita delete. Jadi di sini tinggal 3 indikator untuk variabel integrasi data gitu. Sudah kita hapus, kita uji lagi, kita uji ulang lagi. Ya. Maka nanti kalau kita perhatikan setelah kita ini ada yang kita hapus, ini akan naik ya, nilai ini akan meningkat, berubah sedikit gitu ya. Jika ada indikator yang kita hilangkan, yang dianggap tidak memenuhi kita hilangkan, ini kan berpengaruh juga di sini. Nah kemudian selanjutnya ini adalah kita lihat bahwa ini ya X1 valid, X2, X3 valid karena nilainya di atas 0,7. Begitu juga yang lain bisa kita lakukan pemeriksaan. Kemudian jika dia tidak valid maka kita hilangkan. Anggaplah di sini kita ambil idealnya kita hanya mengizinkan yang 0,7 ya atau 0,7 misalnya. Makanya ini kita hapus, kita delete ya. Nah, seperti itu. Kita uji ulang lagi. Ya. Nah, ternyata masih ada ini yang di bawah 0,7 ya. Tapi kalau misalkan ternyata nanti tinggal ini ya kita boleh ambil 0,6 tapi kita harus ada pendukung, referensi pendukungnya seperti itu. Nah, kemudian kita uji regresi, uji signifikansi pengaruh. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat bahwa hasilnya adalah ini nilai T statistiknya ya. Kemudian ini bahwa tadi kita sudah bahas bahwa nilainya untuk jumlah data 30 ya, dari 30 dengan tingkat toleransi kesalahan 0,05. Di sini tadi nilainya adalah skornya 1,96. Jika dia di atas 1,96 maka ini dikatakan dia memiliki pengaruh yang signifikan, tapi jika di bawah dia kita kategorikan atau kita simpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya. Nah, kita kita lihat. Nah, kita lihat misalkan uji bootstrap. Nah, kita lihat bahwa di sini ya, ya. Nah, ternyata integritas data berpengaruh signifikan terhadap kinerja IT. Di sini ya, p-value-nya, ini tes statistiknya di atas 1,96, kemudian p-value-nya di sini harus kurang dari 0,05. Ya, kalau ini di atas 0,05 maka dia di sini diberi warna merah yang menunjukkan bahwa dia tidak memenuhi. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa bercerita, kita bisa membuat uraian kenapa dia tidak berpengaruh ya, kenapa ya, analisisnya bisa kita uraikan berdasarkan data yang kita peroleh dari kesimpulan ini.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi, silakan. Baru lihat uji X terhadap Y, ya bisa juga nanti kalau kita kaitkan gitu ya, X ke X dulu, kemudian seberapa besar pengaruhnya jika kedua variabel ini dihubungkan gitu. Kemudian bisa modelnya itu lebih kompleks lagi. Ya, tadi kita lihat model yang cukup sederhana. Baik, silakan teman-teman jika ada yang ingin didiskusikan. Ada gambaran lah ya. Saya nanya, Ya. Bu. Bu Asila, untuk penentuan tadi variabelnya itu infrastruktur dengan integrasi data. Nah, sebelum ke penentuan kedua variabel tersebut, yang dilakukan oleh Ibu apa? Dengan literatur kah atau cukup dan survei kah atau seperti apa penentuannya? Dan untuk ke bawahnya, saya kan masih awam di sosial riset seperti ini. Variabel kemudian ada 5 itu pertanyaan mendukung ke variabel ya Bu ya itu ya. Ya, jadi mula-mula itu kan kita melakukan studi literatur. Nah, kemudian kita punya hipotesis lah ya, itu ya, diduga gitu dugaan ya. Nah, kemudian ada baiknya hasil dugaan kita itu kita konfirmasi kepada expert. Ya, jadi kita berdiskusi dulu sebelum melakukan itu. Bisa juga kita semacam survei awal gitu ya untuk menguatkan dugaan kita. Nah, barulah kita membuat desain itu dengan dugaan yang cukup kuat gitu ya, sudah berdasarkan studi literatur, berdasarkan konfirmasi expert seperti itu. Nah, kemudian yang 5 itu tadi indikator. Jadi indikator itu juga kita turunkan juga berdasarkan referensi ya, pendukung ya, bisa kita mungkin bisa juga berdasarkan pendapat kita, tapi dugaan kita gitu, tapi tetap dukungannya harus ada referensinya, referensi yang mendukung kita untuk menyatakan seperti ini ya. Baru istilahnya kalau nggak ada dasarnya kita nggak kuat gitu, nggak kuat kita untuk maju, nggak ada ininya ya Pak ya, nggak ada nggak ada pertahanan lah, nanti digoyah dikit kita nggak bisa bertahan, apalagi untuk tadi Bu ya. Iya, apalagi untuk kalau kita penelitian dengan dikti, mungkin ini juga kan kita ketika kita laporan pertanggungjawaban kan kita juga akan diserang ya, tapi kontennya barangkali agak lebih sedikit dibandingkan kalau yang lagi studi lanjut ya. Jadi teman-teman yang mungkin serangannya lebih bertubi-tubi itu ya Pak Said ya. Oke. Ya, baik. Mungkin itu Pak. Makasih Bu. Jadi poinnya untuk menemukan variabel tersebut salah satunya FGD atau dengan literatur dulu. Kita studi literatur dulu, baru kemudian kita bisa melakukan FGD atau ya wawancara lah. Kalau fenomena Bu misalnya dalam sebuah sosial media, fenomena segala macam, apakah clustering fenomena yang kita bangun dengan data mining itu bisa kita jadikan sebuah kategorisasi atau variabel ya? Saya rasa sih kalau sekarang ini nggak terbatas ya Pak. Jadi penggunaan
data-data yang berbasic pada semacam Facebook, semacam apa ya, itu kan bisa jadi dasar juga ya Pak ya. Karena itu kan kalau sekarang kita apa ya, NVivo juga kan sekarang bisa kita apa namanya ngambil tuh data-data yang dari Facebook, dari apa itu kan bisa jadi dasar kan Pak. Ya itu. Malah sekarang apa namanya lebih terbuka luas gitu ya. Karena data itu nggak murni, nggak semata-mata harus dari wawancara, harus dari kuesioner seperti itu kan, malah sebenarnya apa ya agak terbatas ya Pak ya, ya kan. Tapi kalau kita ngambil data-data apa katanya data kualitatif ya, yang data dari media sosial, nah itu kan terbuka ini sekali, luas sekali. Cuman mungkin jenis penelitiannya agak lumayan berat juga ya, lumayan maksudnya perlu waktu gitu ya. Itu konfirmasi daripada hasil data tersebut validitasnya Bu ya. Iya, ya itu bisa. Ya, itu membuat semangat lah ya buat kita teman-teman. Oke, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan teman-teman, mungkin ada yang lain yang ingin didiskusikan. Tapi walaupun tidak menutup kemungkinan, walaupun kita belum sempat di sini, barangkali di sesi luar di luar sesi ini juga kita masih bisa berdiskusi. Oke, silakan. Atau sudah cukup ya? Semoga ada manfaatnya. Boleh saya nanya, Bu? Boleh, Pak. Oh iya, Bu, kebetulan kan saya juga termasuk yang lumayan heavy menggunakan apa namanya Smart PLS ini. Ada beberapa masalah, mungkin kita bisa sharing, gitu kan ya. Ada beberapa masalah sih saya yang apa namanya yang saya temui pada saat menggunakan Smart PLS ini, ataupun apa namanya beberapa software PLS lain yang lebih yang open source gitu itu. Ya, dia ini kalau misalnya biasanya kalau misalnya kita running gitu kan ya, terus habis itu keluar koefisiennya, apakah koefisiennya itu bentuknya itu adalah struktural ya, outer maupun inner, kadang itu bisa beda loh. Iya benar Pak. Iya pernah merhatiin nggak ya? Nah itu iya, dia. Benar, nah Pak, memang itu masalah. Benar, Karena itu beberapa kali gitu kan ya, beberapa kali ada ya yang koefisien inner maupun outernya gitu tuh ya dia signifikan gitu kan ya. Ada yang jadinya berubah, ya, Pak? signifikan gitu berubah. Nah, signifikan ya, betul. Iya, benar. Kita udah kelihatan sih misal dari 0,1 itu kan nggak masuk, tiba-tiba bisa berubah jadi 0,3 gitu kan ya. Memang sih waktu kita tanya sama Joher itu kan ya, dia kan pernah datang ke UGM dulu. Apa namanya dia bilang bahwa itu adalah salah satu cara untuk mengatasinya adalah memperbanyak sampelnya gitu kan ya, 200, 300 atau 400 sampel gitu kan ya. Nah terus selain itu mungkin ada lagi nggak ya Bu ya untuk bisa apa namanya menghilangkan masalah tersebut itu gitu ya, kan Pak. ya. Karena misalnya misalnya Pak. Smart PLS ini kan susahnya kan seperti ini. Susahnya seperti ini Bu. Ini kan berbayar. Jadi kita hanya punya trial sekitar 1 bulan gitu kan ya. Pada saat kita apa namanya harus menambah sampel gitu kan ya. Padahal kita biasanya mengimplementasikannya kepada mahasiswa. Nah, itu yang agak susah gitu kan ya. Kalau kita nggak masalah, kita kan beli license-nya paling berapa sih, 2,5 juta, 3 juta gitu kan ya. Beli pakai apa namanya dana hibah gitu kan. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya mahasiswa kan katanya kan agak kesulitan. Gimana ya Bu itunya ya? Ada nggak ya sharing untuk mengatasi hal tersebut ya? Nah, itu memang apa ya itu Pak ya, itu salah satu kekurangannya ya daripada Smart PLS ya. Saya juga menghadapi seperti itu dan saya juga pernah menanyakan pada yang orang-orang yang terdahulu yang sudah lebih ini. Ya itu memang kita bisa memperkecil apa ya, memang dia selalu berubah ketika kita running karena dia kan ini apa namanya istilahnya menggandakan
secara generate data, menggandakan estimasi ini ya, secara otomatis kan, gitu. Jadi, nah jadi kalau menurut beliau udah itu apa namanya, cara memperkecilnya yaitu memang dengan memperbanyak jumlah data ya, data yang diuji ya Pak. Nah sehingga itu perubahannya menjadi semakin kecil gitu, katanya seperti itu. Nah, jadi memang saya juga selama menghadapi permasalahan seperti itu ketika kita menjadi mahasiswa, ya Pak. Kemarin kita nguji gini, lah kalau besok kita tampilkan, beda. Terus dia beda, ya kan? Terus saya mau bilang apa gitu kan, Pak ya? Ya, nah, benar. tapi ya itu kan Pak, ketika kita dalam posisi mahasiswa, kita itu suatu masalah besar, gitu ya. Jadi kalau pengalaman saya tempo hari, langsung saya namanya ekspor ya, ekspor file, save as export file to image itu, outputnya pasti lagi bagus itu Pak. TK lagi bagus, nah itu kita langsung save as export filenya, output filenya, ya kalau kita running lagi besok hasilnya udah beda. Ya, kita punya bukti ya. Memang itulah ada bukti dan memang itu salah satu kelemahan daripada Smart PLS ini katanya seperti itu. Jadi paling kita memperkecil perbedaannya yaitu dengan menambah jumlah data sampel semakin besar gitu kan, seperti itu. Makanya mungkin memang. Tapi saya karena itu gitu. juga ada sharing-sharing juga gitu karena memang. Nah setelah itu kalau dibandingin sama regresi Bu, gitu kan ya, kan lebih stabil ini bukan kalau misalnya regresi. Makanya ada beberapa para peneliti itu tuh kalau misalnya yang sederhana ataupun yang berganda biasa gitu kan ya, masih tetap lebih baik kan menggunakan regresi multiple biasa seperti itu. Benar gitu ya. Ini memang lebih stabil ya kalau misalnya menggunakan regresi biasa. Iya, sebenarnya iya. Cuman mungkin ya Pak, jadi kalau kita mau membuat paper gitu ya, kadang kan tampilan visualnya itu kan lebih terlihat ya Pak. Jadi kalau kita menampilkan, oh ini modelnya seperti ini gitu kan, nampak lebih kelihatannya lebih inilah gitu ya dibandingkan kalau kita menggunakan SPSS misalkan seperti itu. Regresi Bu maksudnya. Iya, jadi mungkin memang ada kelebihan masing-masing lah ya, setiap itu tuh ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya mungkin kalau Smart PLS ini ya itu ada kelebihannya, kalau menurut saya mudah sih Pak ya. Mudah ya. Memang. Mudah ya. Terus dia memang mudah berubahnya itu ya, koefisiennya itu ya. Terus dia tidak menuntut jumlah sampel yang harus dia bisa jalan dengan sampel 30 pun dia bisa jalan gitu ya. Tapi kekurangannya memang dia ketika di running itu bergeser ya, 0,0-nya itu ya. Kalau saya menyiasatinya seperti itu. Ketika dia lagi bagus, saya ekspor hasil outputnya. Jadi ketika misalkan kita diuji atau apa, ya memang kita punya buktinya gitu kan. Adapun kalaupun dia terjadi ada perubahan pergeseran nilai, nah itu adalah salah satu kekurangan atau kelemahan dari Smart PLS gitu. Oke, baik Bu. Gitu, terima kasih, itu ide yang bagus. Hasil terlebih dahulu. Iya, terima kasih sharing. Apalagi kita kalau lagi jadi mahasiswa kan Pak, harus mempersiapkan diri untuk itu kan. Yang penting ada buktinya gitu kan. Ya, gitu ya Pak Risa ya. Siap Bu. Mas Pak. Cukup ya mungkin ya teman-teman. Cukup ya. Oke. Semoga bermanfaat. Ya mudah-mudahan bisa sedikit banyak membantu, dan sharing-sharing tadi itu adalah bisa menambah wawasan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Wasilah SKMT atas materi yang telah disampaikan. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, apakah dirasa cukup? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan
kepada pemateri Bu Sri Lestari mungkin. Jangan lupa itu Mbak Citra, kuesionernya diisi. Untuk evaluasi dari kegiatan ini, mohon Bapak Ibu mengisi kuesioner yang ada di lembar chat, karena ada beberapa yang sudah masuk, dan itu juga ada form absen untuk sertifikat. Minggu depan kita akan membahas topik lain terkait langsung action ya. Harapannya, sorry saya baru masuk nih Bu Ketua, habis ngamen sebentar. Jadi hari ini sebenarnya bagaimana mendapatkan ide oleh Pak Anwar tadi menyampaikan manajemen risetnya, kemudian Bu Dr. Sri Lestari membuat sebuah post-viewernya itu untuk menunjukkan bidangnya, gap-nya, dan harapannya dari sana untuk memudahkan sebenarnya standarisasi untuk student doktoral untuk paper pun kita harusnya memang punya literatur review dengan menggunakan semantik literatur review, salah satunya membaca paper, membaca beberapa jurnal. Kalau doktor ya 100 lah paling tidak ya minimal dibaca biar dapat intisarinya. Nah 100 itu dari post paper itu sebenarnya sudah membantu dengan keyword yang disampaikan, dapatlah gap-gapnya, lingkaran-lingkarannya yang bisa kita dapatkan. Dari sana muncul ide. Nah dari ide Bu Wasila dalam hal ini karena awalnya dalam sebuah proposal doktoral atau proposal kegiatan untuk hibah pun itu model dulu kan, gambaran skemanya apa yang mau dikerjakan. Nah di pertemuan kedua nanti kita udah langsung melaksanakan kegiatannya. Sebenarnya cocoknya di pertemuan ketiga sih Mbak Rani dengan rapid manner-nya, Pak Teddy dengan menulis jurnalnya. Nah di pertemuan kedua udah langsung action menulis dengan komprehensnya. Nah ada beberapa yang mungkin lost, nanti kita akan coba bangun lagi. Saya coba bantu di penulisan IEEE yang minggu depan itu fokus pada ada penyelenggaraan IEEE Bengkulu, salah satunya reviewernya saya di sana. Jadi teman-teman yang belum punya IEEE dan Scopus silakan nanti bawa papernya atau topik risetnya sekalian, kita fokus untuk menulis ke sana, kiat bagaimana menembus conference IEEE. Nah kalau kita selenggarakan di sini mahal, kita pindah aja ke ada penyelenggaraannya, penting kita juga IEEE dan Scopus. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan bisa terbantu. Kami coba kawal karena April ini submitted-nya gitu ya. Untuk jurnal Pak Teddy akan menjelaskan bagaimana tips dan trik untuk Q1. Nah, ini modalnya modal waktu lagi. Dan biasanya kalau IEEE transaction itu ada yang free, ada yang berbayar. Mungkin itu Mbak Citra tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tambahannya. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Dr. Anwar, Ibu Dr. Sri Lestari, dan Ibu Dr. Wasila atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Nah, demikianlah sharing session tentang strategi sukses menulis dan meneliti seri 1. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang berkenan hadir pada Zoom meeting pada hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada kegiatan pada hari ini. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dokter kandidat Pak Yuni itu. Ayo Pak Yuni, nulis conference di Bengkulu. Nulis yang saya pakai nulis Arab Pak, nanti nggak ngerti orang. Masya Allah, Masya Allah. Itu
Nanti reviewernya para malaikat tuh. Masya Allah. Masya Allah. Bu Yul, makasih Bu Yul. Sama-sama Kak Yuni. Semoga sukses ya. Amin. Revisinya udah sama Pak RK itu, Bu. Siap. Isomah kah Pak Said? Ya,